Perkenalkan, nama saya Ahmad Triwinardi dengan NIM 0532285596 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data ya. Mana tugasnya itu yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search menggunakan 7 node yang mewakili A1 sampai A7. Oke, ini saya udah buat filenya. Public class Deep First Search ya. Kita bikin static map string terus list string grep sama dengan new has map. Oke. Terus static set string juga sama dengan new has set. Kita bikin public static void-nya void dfs. dfs itu deep first search ya, singkatannya. Kita masukkan string current sama string target. Oke, bikin system dot print di sini keterangannya mengunjungi 2 plus current. String current string target. Oh, ini salah. Oke, ini hapus dulu. Keterangannya tadi mengunjungi titik 2 plus current. Oke. If dalam kurung current dot equals objeknya itu target. Oke, kita bikin custom mode lagi. Di sini isinya node ditemukan, baru sini target. Oke. Return. Oke. Visit.add current for string next titik 2 grep dot get isinya current. Oke. If
visit the contents dalam kurung network, baru di fs nego sama target. Oke. Oh, ini salah. Oke, kita masuk ke pemberian inisialisasinya ya. Public class mainstream. Oke, inisialisasinya pakai grep.hook. Sini A1 arrays.slist. Di sini isinya bebas, mau apa aja. Saya pakai A2 sama A3 untuk A1-nya. Buat sampai A7. Oke, sini A2 isinya array.slist dalam kurung A1, A4 sama A5. Dalam kurung A3 array.slist isinya A1 sama A6. Grep A4 array.slist isinya A2. Ya, salah. Oke. Grep A5 ya. A5 array.slist isinya A2 sama A5. A6 array.slist dalam kurung A7. Yang terakhir A7 array.slist dalam kurung A4. Baru kita bikin string startnya. String startnya dari A1 ya. A1 sama string targetnya A7. Baru bikin di fs string di fs start sama target. Oke,
Oke. Oke. Jadi di fs ini menerima nilai dari parameter pertama ya, ditandainya oke ini current itu parameter pertama atau inisialisasi pertama yang di sini itu A1. Lalu ada pengecekan kondisi. Di mana if A1 atau current-nya ya di sini sama dengan target, kemudian masuk ke sini print ln-nya, tapi ini belum ya, karena A1-nya kan bukan A7 ya. Lalu masuk ke proses looping. Di sini proses looping, di mana di sini tuh A1-nya udah mulai ditandai atau dikunjungi ya. Kemudian grafnya udah mulai diisi ini graf. Di get atau diambil dari nilai current atau A1 ya, dimana A1-nya itu isinya ini A2 sama A3. Oke, kita coba run. Agak lama ya. Nah, ini A1-nya dikunjungi ya. Ini hampir pasti karena A1-nya itu yang pertama. Kemudian A2-nya mengunjungi A2, mengunjungi A4 dari A2. Nih, A4 dari A2. Kemudian A5 dari A2, mengunjungi A3 dari A1, mengunjungi A6 nih, A6 dari A3, terus terakhir mengunjungi A7. Di sini keterangannya not ditemukan, artinya A7-nya itu ada ya. Oke, nomor 1 selesai. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2. Nomor 2 soalnya, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1 sampai A7. Ini pengkodeannya hampir sama ya. Paling hanya beberapa aja yang ya agak berbeda. Oke. Kita masuk ke public class Breadth First Search. Oke, kita buat static mapnya string list string graph sama dengan new hash map. Ketik 2 koma, kita bikin public static buat BFS-nya. BFS itu singkatan dari Breadth First Search. Sini string start sama
string target. Oke, di sini set string visit sama dengan new as set. Oke. Nah, ini salah satu perbedaannya ya. Di sini menggunakan queue. Salah. Queue string queue sama dengan new string list. Queue.add ini start, lalu visit add juga ini start. Kita menggunakan perintah while queue is empty string current sama dengan queue.poll. Oke. Terus kita bikin system out. Di sini keterangannya mengunjungi titik 2 plus titik 2 plus current. Ini yang salah, harusnya gini. Nah, oke. If dalam kurung current dot equals objeknya target terus system out keterangannya not ditemukan, baru di sini plusnya target. Oke. For string neighbor titik 2 grep dot get dalam kurung current. If visit dot contains dalam kurung neighbor kemudian kita bikin visit dot add nya dalam kurung neighbor
kemudian Q8-nya dalam kurung ekor juga. Oke. Ini untuk inisialisasinya saya samakan aja ya sama yang di FS. Copy aja. Oke, kita coba. Nah, ini di FS-nya tinggal diganti BFS. Oke. Bentar, ini ada kesalahan. Ini berarti di sini. Nah, ini ada kesalahan. Oke, tutup. Ini ada masalah. Nah, oke, dah. Oke. Ya, jadi tadi kodenya itu kurang lebih sama di FS ya. Bedanya di sini kalau BFS pakainya Q. Oke, sini Q atau nama lainnya itu antrian. Nah, di mana Q ini di add dan ditandai sebagai yang sudah dikunjungi. Oke, di sini juga sama ada proses looping. Ketika Q-nya itu tidak kosong. Q-nya tidak kosong. Jadi ketika Q-nya ini ada, yang dimana di sini Q-nya itu A1, Q-nya ini A1, maka ini akan jalan. Kemudian akan membuat variabel baru. Ini variabel barunya itu current kemudian satunya itu akan diambil ya. Terus kita masuk ke proses looping yang kedua.
masuk ke proses looping yang ini untuk ini ya, proses looping yang ini itu untuk mencari node-nya. Untuk mencari node-nya di sini grab di get kayak yang di fs tadi ya, grab di get dimana ini current-nya itu sebagai A1, jadi nanti akan menghasilkan ini A2 sama A3. Ini di sini current-nya itu udah berperan sebagai A1 ya, karena proses looping yang sebelumnya. Oke, kita coba di run, kita lihat hasilnya. Nah, ini sama hasilnya karena kita pakainya inisialisasinya sama ya, sama yang di DFS, jadi kurang lebih hasilnya itu sama, bukan kurang lebih, emang hasilnya sama ya. Ini mengunjungi A1 sebagai inisialisasi yang pertama, kemudian mengunjungi A2 itu dari A1, mengunjungi A3 dari A1 juga, mengunjungi A4 dari A2, A5 dari A2, A6 dari, berarti melalui A3, terakhir mengunjungi A7 melalui A6. Terangannya node ditemukan, A7-nya itu ketemu ya. Ini targetnya A7-nya ketemu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.